Di sini saya akan menjelaskan dan juga mentutorialkan fungsi references antar sheet, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP itu sama-sama digunakan untuk melakukan pencarian data-data pada range yang terpisah. Setelah mempelajari bagaimana cara bekerja dari masing-masing fungsi tersebut pada pertemuan sebelumnya, sekarang tiba saatnya kita mempelajari bagaimana mengaplikasikan fungsi-fungsi tersebut dalam antar sheet yang berbeda. Beberapa data yang akan dimasukkan kepada sheet 2 dengan menggunakan rumus HLOOKUP dan juga VLOOKUP. Rumus VLOOKUP bisa Anda gunakan ketika hendak menemukan sesuatu yang ada di dalam tabel ataupun rentang menurut baris, maka Anda bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Contohnya itu adalah tabel yang berbentuk vertikal seperti ini. Kalau misalnya ada dalam sheet 2 ini, misalnya yang diminta adalah kode produk. Pada sheet 1, kode produk tabelnya berbentuk menjuruk ke bawah seperti ini atau vertikal. Nah, maka yang digunakan adalah rumus VLOOKUP. Untuk rumus HLOOKUP, pencarian terhadap nilai yang terletak pada baris teratas tabel, kemudian melakukan pengembalian nilai pada kolom yang sama pada baris ditentukan pada tabel, yaitu tabel yang berbentuk horizontal seperti ini. Contohnya di sini ada domisili. Untuk mencari domisili, kita memerlukan tabel HLOOKUP pada bagian sheet 1, yaitu tabel yang berbentuk vertikal seperti ini. Dan untuk memasukkan rumusnya, kita langsung saja ke kode produk. Untuk mencari kode produk, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk memasukkan rumus VLOOKUP, kalian bisa ketik sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, di sini kalian akan diberitahu untuk memasukkan apa saja yang perlu dimasukkan. Jadi yang pertama itu ada lookup value, yaitu fungsinya diperlukan untuk melakukan pencarian pada baris pertama tabel. Lookup value dapat berupa nilai, referensi, maupun string text. Jadi pada tabel ini, yang dimaksud lookup value adalah kode transaksi pada sheet 2 ini, yaitu 207 ini. Kita klik, dan untuk pencarian berikutnya kita memerlukan tabel array. Setelah kita lakukan lookup value ini, kita harus memberikan titik koma ataupun bisa koma, tergantung masing-masing laptop. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan tabel array. Tabel array itu informasi tempat data yang dicari. Digunakannya referensi ke sebuah rentang atau nama string. Tabel array ini berada pada sheet pertama. Dari sini. Jadi ini adalah tabel array. Untuk memasukkannya, kita blok dari kode transaksi sampai nama toko dan terus ke bawah. Setelah itu, kita bisa pencet Fn F4 untuk membuat dia seperti ini. Untuk selanjutnya, kita bisa koma lagi. Dan selanjutnya kita memasukkan cool index 6. Maksud dari cool index 6 ini yaitu nomor tabel atau bisa dibilang juga baris dari tabel yang akan kita cari. Contohnya di sini ada 4 tabel dan yang akan kita cari adalah kode produk. Jadi yang kita cari itu kode produk ada pada baris kedua. Maka di sini kita akan mengetik itu angka 2 karena dia terdapat pada baris kedua. Selanjutnya kita akan selanjutnya itu range lookup, yaitu true atau false, atau bisa juga kalian ketik 0, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini dia akan keluar hasil sesuai dengan ada pada sheet pertama ini, yaitu 207, kode produknya adalah V007. Sesuai. Nah, untuk kode produk selanjutnya, seperti di bawahnya ini, kita tidak perlu memasukkan rumus seperti awal lagi. Jadi kita akan menggunakan cara cepat, yaitu dengan menarik sampai ke bawah, dan dia akan otomatis mengisi sesuai dengan yang ada pada sheet pertama. Contohnya di sini 207 dengan V007, 202 dengan V002. Contohnya di sini 207 dengan F007, 202 dengan F002. Sesuai dengan yang ada pada sheet pertama. Nah, yang kedua, kita akan memasukkan nama produknya. Untuk memasukkan nama produk, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sama seperti tadi, kita masukkan VLOOKUP buka kurung, kita klik kode transaksi, koma, tabel array pada bagian ini, kita blok semua sampai nama toko Fn4, lalu kita koma. Kalau kode produk tadi ada pada bagian baris kedua, berbeda dengan nama produk. Nama produk berada pada baris ketiga, maka di sini kita akan memasukkan angka 3, koma, seperti tadi sama 0, atau bisa juga true atau false. Tutup kurung dan enter. Dia akan keluar hasil dari nama produk tersebut sesuai dengan yang ada di sheet pertama. Dan lagi-lagi kita menggunakan cara cepat untuk
tidak perlu memasukkan rumus dari awal, cukup kita tarik saja ke bawah dan dia akan terisi otomatis sesuai data yang ada pada sheet pertama. Dan untuk mencari nama toko, sama seperti sebelumnya, kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. Seperti tadi, VLOOKUP, buka kurung, lagi-lagi lookup value-nya yaitu kode transaksi, kita klik yang paling atas, lalu koma, tabel array kita berpindah kepada sheet pertama, dari kode transaksi sampai nama produk, terus ke bawah, dan FN4, lalu karena nama toko berada pada baris keempat, maka di sini kita memasukkan angka 4. Lalu kita akan masukkan 0, tutup kurung, lalu enter. Dia akan keluar seperti data yang ada pada sheet pertama ini. Lagi, kita tarik ke bawah, dan otomatis dia akan terisi semua. Saya akan mengisi bagian domisilinya menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, sebelum itu perlu saya jelaskan bagaimana kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini pada data VLOOKUP-nya berisikan nama toko pada baris pertama dan domisili pada bagian baris kedua. VLOOKUP digunakan ketika kita menerima data yang berbentuknya memanjang ke samping atau horizontal. Langsung saja, mari kita isi. Ketik sama dengan, masukkan rumus VLOOKUP, buka kurung, terus klik F3 di mana kita akan mencari domisili toko Bima, koma, terus masuk pada sheet 1. Seterusnya mari kita blok data pada VLOOKUP di sheet 1. Kemudian ketik koma lagi. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, domisili berada pada baris kedua, maka kita ketik 2 dan untuk mengunci datanya kita ketik 0 atau false. Oke, tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini kita mendapatkan toko Bima domisilinya Samarinda. Nah, kita cek kebenarannya. Nah, di sini toko Bima berada pada domisili Samarinda. Jadi betul ya. Nah, ulangi cara berikut pada data-data selanjutnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus average, fungsi if and, dan fungsi if or. Di sini saya sudah membuat tabel seperti ini dan saya akan melengkapi bagian yang kosong dengan menggunakan rumus. Pertama, saya akan mengisi kolom rata-rata menggunakan rumus average. Oke, langsung saja kita tulis. Kita ketik maksudnya sama dengan, dan kita ketik average yang dimana itu artinya rata-rata dalam bahasa Inggris, guys. Dan kita blok dari B7 sampai D7, lalu tutup kurung dan langsung kita enter aja. Tada! Nah, ini rata-rata dari nilai UTS, tugas, dan UAS si Roland. Kalian kalau nggak mau capek-capek ngetik ulang lagi gitu ke sini sampai bawah, kalian tinggal pencetin aja, guys. Ini kan ada titik kotak nih di sini. Kita klik ke bawahin dan tada, semuanya sudah terjumlah oleh rumus. Oke guys, langsung saja kita lanjut ke kolom yang kedua. Langsung saja kita ketik rumusnya ya. Sama dengan if, buka kurung, kita klik hasil ini guys, rata-rata yang paling atas, B7 lebih besar sama dengan 75, karena nilai rata-ratanya 75 guys. Titik koma, tanda petik, lulus, titik koma lagi, titik koma, tidak lulus. Begini guys, langsung kita enter. Nah, karena rata-ratanya 77, yang dimana 77 itu lebih besar dari 75, maka hasil kriterianya lulus. Dan seperti biasa kita akan ke bawah ininya. Lanjut ke fungsi if and. Yang bagian ini rumusnya cukup panjang, ikutin aja ya guys. Sama dengan if, buka kurung, and, buka kurung lagi, kita klik B7 lebih besar dari sama dengan 75. Lalu lanjut ke sini, lebih besar dari 75. Sama guys, mas juga lebih besar dari sama dengan 75. Tutup kurung, titik koma, dan lulus, tidak lulus. Tutup kurung, masuk enter, tidak lulus. Nah, ini guys. Lanjut yang terakhir, fungsi if or untuk menentukan hasil tes yang dinyatakan lulus jika salah satu dari nilai UTS tugas UAS lebih dari 75. Lanjut aja, sama dengan if, or, buka kurung lagi, kita klik B7 lebih besar dari sama dengan 75, titik koma, ini lebih
lebih besar dari sama dengan 75. Terus guys,